Segala pujian milik Allah Ta'ala semata. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Sebagai hambanya kita menyanjungnya, kita meminta pertolongan kepadanya, kita mohon ampunan kepadanya, kita mohon petunjuk kepadanya, serta kepadanya kita bertaubat. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari diri yang buruk dan dari segala amal yang buruk pula. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan siapapun yang Allah Ta'ala sesatkan, maka tidak ada seorang pun pula yang dapat menunjukinya. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar melainkan Dia Allah Ta'ala semata. Dia yang esa dan tidak ada sekutu untuknya dengan sesuatu apapun jua. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersaksi pula kita bahwa Nabi Muhammad adalah hamba-Nya Allah dan utusan-Nya Allah. Doa kita semoga rahmat beserta keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada beliau, rahmat dan keselamatan semoga terlimpah untuk keluarganya beliau, rahmat dan keselamatan semoga terlimpah untuk para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan semoga rahmat beserta keselamatan dilimpahkan untuk siapapun yang tetap mengikuti langkah mereka dengan baik hingga kiamat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai sekalian mukmin, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, janganlah meninggal kecuali sebagai muslim. Para tamu Allah, Wiyufur Rahman, satu lagi nyari jam ya, kok gak ada ya jam di depan, kok gak ada. Saya juga heran, kalau khotib di sini gimana cara melihat jamnya? Jamnya diumpetin di situ ya. Baik, jam 8 pas, saya ada durasi 15 sampai 20. Mohon maaf Pak Pengurus, saya hanya untuk menyampaikan aja, khotib itu pasti pakai durasinya jam. Jadi jamnya tidak kelihatan, ngumpet itu. Itu hanya saya pakai untuk kalau pas ngajar ibu itu. Baik. Saya dikasih judul, perhatikan, saya dikasih judul andaikan ini Ramadan terakhirku. Baik, beliau seorang tabi'in, generasi kedua Rasulullah SAW. Generasi awal namanya sahabat, generasi kedua namanya tabi'in, pengikut sahabat. Generasi ketiga tabi'ut tabi'in. Dan generasi ini valid, benar. Kenapa benar? Yang menyatakan adalah Rasulullah SAW. Dalam satu hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, disepakati sahihnya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau, saya salam, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia pada kurunku, generasi awal sahabat. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian generasi sesudahnya tabi'in. Dan yang ketiga adalah tsumma alladzina yalunahum, adalah mereka para tabi'ut tabi'in. Seorang tabi'in namanya Hasan Al-Basri rahimahullah,
lahir tahun 642 Masehi, meninggal tahun 728 Masehi, lahir di Mekah, meninggal di Irak. Beliau mengatakan bahwa hari waktu terbagi menjadi 3. Singkat ibu yang duduk di atas, untuk sementara tidak ngobrol dengan di bawah. Baik, sementara obrolannya di stop dulu. Waktunya tidak panjang. Saya khawatir gagal paham. Saya pulang dari sini jenengan nggak dong. Baik, apa kata Hasan al-Basri? Waktu terbagi menjadi 3. Pertama, yaumul amsi, hari kemarin. Apa itu hari? Mahallul hawadisi min khairin wa syarrin. Hari atau waktu adalah tempat terjadinya peristiwa, apakah itu baik atau tidak baik. Pertama, hari kemarin, sesuatu peristiwa yang telah berlalu. Yang kedua, yaumul an, hari saat ini, peristiwa yang sedang terjadi. Dan yang ketiga, yaumul ghadbi, hari esok, peristiwa yang belum terjadi. Sementara ada satu hadis Rasulullah SAW dalam kitab Arba'in, nomor hadisnya 40. Di dalam kitab nomor hadis 40 itu ada ucapan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Siapa dia? Putra tertuanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Itu memiliki 5 buah hati, 2 perempuan, 3 laki-laki. Ibnu Umar mengatakan, saya akan pelan-pelan. Kata Ibnu Umar, dia mengatakan, idza amsayta fala tantadhiris sabah, wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Yang artinya, ketika kamu berada di waktu sore, jangan nunggu datangnya waktu pagi. Kenapa? Belum tentu punya waktu, dikasih kesempatan ketemu esok pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masaa. Dan ketika kamu berada di waktu pagi, jangan nunggu datangnya waktu sore. Belum tentu dikasih kesempatan oleh Allah ketemu dengan waktu sore. Jangan setel yakin deh. Hadis ini saya bungkus dengan dalil ayat, jadi biar linier nyambung. Pada Quran suratnya 31, ayatnya terakhir 34. Jadi kalau jenengan walaupun singkat, jenengan dengerin pengajian saya walaupun singkat, ulang insya Allah punya hasil. Apa kata Allah? Surat Luqman ayat terakhir, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah saja pengetahuan tentang kiamat. Siapa yang tahu kiamat? Cuma Allah. Rasul saja tidak tahu. Jadi kalau ada orang yang heboh dulu 2012 katanya bakal terjadi kiamat, berarti jenengan termasuk makhluk yang hebat. Kiamat sudah lewat, jenengan masih hidup, kan hebat namanya. Baik, siapa tahu kiamat? Cuma Allah. Rasul saja tidak tahu. Dari mana Ustaz dalilnya? Arba'in nomornya 2, nanti bisa dicek. Di dalam hadis itu Rasul ditanya oleh Jibril alaihissalam, Muhammad, kapan kiamat? Jawaban beliau, man mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya Jibril tidak lebih tahu dari yang ditanya, dari yang bertanya. Artinya Rasul tidak tahu. Nomor 2,
wa yunazzilul ghaitsa. Allah saja yang tahu kapan turunnya hujan, dan Dia yang punya hak prerogatif untuk menurunkan hujan. Kapan, mata, when, cuma Allah yang tahu. Aina, di mana, cuma Allah yang tahu. Pemerintah sudah berapa banyak miliar dolar untuk mengeluarkan segala untuk mematikan api ketika gabut di Kalimantan di mana terjadi kebakaran. Itu tidak buat hujan. Enggak, sekedar mengumpulkan awan supaya turunnya hujan. Nomor 3, pemerintah punya lembaga BMKG, punya badan lembaga, tidak akan valid 100%. Andaikan valid ucapan kita, bukan kebetulan, qadarullah wa ma syaa fa'al. Takdir Allah bukan kebetulan. Nomor 3, ini belajar benar loh ini bagi malam ini. Wa ya'lamu ma fil arham, hanya Allah yang tahu apa yang ada di dalam rahim. Rumah sakit, para bidan, dokter SPOG punya alat valid? Enggak, pasti ada misnya. Andaikan benar, qadarullah, bukan kebetulan, karena semua atas takdir Allah. Nomor 4, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dikerjakan esok. Itu bahasa ayat. Bahasa kita sekarang, jangankan esok, hari ini kita sholat isya barusan berjamaah, belum tentu subuh nanti, besok pagi kita dipertemukan dalam kesempatan untuk sholat subuh. Jadi jangan berpikir besok dong, berpikir saat ini yang sedang terjadi. Kalau amsi kemarin, al-an sekarang, ghadan besok, berpikir untuk saat ini, jangan besok. Oh, itu belum kita jalani. Yang terakhir, kelima, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia meninggal. Para tamu Allah, hari esok tidak ada yang tahu. Dan kita jalankan, sudah dikasih kesempatan untuk Ramadan melaksanakan puasa baru 3 kali, 3 hari. Jumlah puasa hari normalnya 29. Karena Rasulullah SAW puasa selama 9 kali, 8 kali dengan jumlah 29 hari, 1 kali dengan jumlah 30 hari. Kita baru melaksanakan 3. Saya tunjukkan kata-kata Hasan Al-Basri yang lain dalam Lataiful Ma'rifah. Apa kata beliau? Ya buna Adam, wahai anak Adam, innama anta ayyamun ma'dudatun. Kata Hasan Al-Basri, kamu itu tidak lain cuma kumpulan beberapa hari yang terhitung. Manusia itu cuma kumpulan hari yang terhitung. Saya mengatakan saya 60 ketika nanti bulan Juni, karena saya lahirnya tahun 65 bulan Juni tanggal 14. Orang mengatakan berapa usia bapak? 85. Semua terhitung. Berapa usia cucunya? 10 hari Ustaz. Semua terhitung. Innama anta ayyamun ma'dudah. Kamu itu cuma manusia yang harinya terhitung. Kullama dhahaba yaumuka dhahaba ba'duka. Setiap kali harimu itu hilang, kesempatan hidupmu hilang dalam 1 hari. Setiap harimu hilang, dhahaba ba'duka, hilang pula sebagian dari hidupmu. Beliau mengatakan, iyyaka wat tasrif, jangan menunda-nunda amal. Fa innaka biyaumika walasta biradin. Kalau kamu sekarang di hari Senin malam Selasa, esok belum tentu kamu ketemu dengan Selasa.
Fa innaka biyaumika, kalau hari ini kamu punya hari namanya Senin, malam Selasa, walasta bighadin, esok belum tentu kamu punya hari. Para tamu Allah, saya tunjukkan peristiwa terjadi tanggal 29 Juli tahunnya 2016. Peristiwa apa ini? Peristiwa dieksekusinya salah satu murid saya, namanya FB. Kasusnya besar, dieksekusi di Nusa Kambangan. Saya penggiat di lapas masalahnya. FB itu ditembak mati oleh 10 juru tembak, satu dengan peluru tajam, lainnya nol. Meninggal. Apakah FB tahu kalau dia bakal dieksekusi? Tahu, karena hukum inkrahnya sudah keluar, putusan pengadilan. Pertanyaannya, apakah kita tahu bakal dieksekusi oleh Allah? Apa jawabannya? Tahu. Mata tidak ada yang tahu kapannya, tapi pasti akan dieksekusi. Kalau Mas FB sebelum dieksekusi tanggal 29 Juni 2016, beliau persiapan. Apa persiapannya? Berubah total dia. Aktivis masjid, wajah berubah, tampilan berubah, pakaian berubah, seluruhnya berubah. Sama sekarang, siapa yang yakin kalau besok bakal belum tentu dipertemukan dengan kita, maka maksimalkan pertemuan malam ini dengan Allah. Saya ulang, maksimalkan perjumpaan kita hari ini dengan Allah. Saya tutup dengan hadis. Nah, pas 15. Saya tutup dengan hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dikeluarkan di sini oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya dan Ibnu Majah di dalam sunannya. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW, kemudian mengatakan, ya Rasul, idni wa aujiz. Rasul, nasihati aku dengan nasihat yang singkat. Kata Rasul, satu, idza kunta fi sholatika fasolli sholatan muwaddi'in. Boleh jadi ini baru jenengan dengar hadis ini, nanti dicek. Ketika kamu mendirikan sholat, lakukan sholatmu seolah-olah itu sholat terakhir untuk, karena belum tentu dia kasih kesempatan untuk sholat berikutnya, belum tentu. Ketika engkau Ramadan tahun ini, hari ini gak usah bicara tahun, gak usah bicara 29, karena yang kita lewati waktu demi waktu yang ada. Kata Imam Syafi'i, al-waktu sayfun, waktu itu pedang, fa'illan taqta'hu qata'aka. Kalau kamu tidak membunuh akan dengan waktu itu, kamu akan terbunuh, terpotong oleh waktu itu. Lakukan sholat seolah-olah sholat terakhir untuk. Dua, wala takallam bikalamin ta'tabiru minhu ghadan. Jangan ngomong dengan omongan, jangan asal bicara yang boleh jadi esok kamu akan minta maaf dari omonganmu itu. Jangan asal bicara, karena boleh jadi esok kamu akan minta maaf dari yang kamu bicarakan itu. Maaf Bapak Ibu yang orang Jawa, saya kok ingat bahasanya orang Jawa. Ojo waton ngomong nganggo waton. Apa ucap waton? Waton itu tempat tidur yang pinggirnya dikasih maaf penghalang biar bayi tidak jatuh. Itu waton bahasa Jawa. Jangan asal bicara, bicaralah pakai aturan. Yang nomor 3, wajma' al-iyas
mimma fi yadihin nas, kumpulkan keputusasaan dari apa yang ada di tangan manusia. Saya tunjukkan Luqman surat 28 ayatnya 78. Luqman itu hartanya banyak. Ayat 79, ketika Luqman keluar dari rumahnya, masyarakat mereka menginginkan punya harta seperti Qarun. Kata Rasul ini, kumpulkan keputusasaan, jangan engkau luapkan. Kalau itu dikirim dengan bahasa Ramadan, jangan tengok meja makannya orang lain, tidak usah. Tidak usah melihat apa yang dimakan oleh tetangga, tidak usah. Rasul itu berbuka cuma dengan pola 3. Kalau tidak dengan rutab, dengan tamar. Kalau nggak dengan tamar, dengan alma. Dan apa rutab? Kurma basah, harganya mahal. Kalau nggak ada kurma basah, tamar, kurma kering, harga murah. Yang ketiga, alma, air putih. Orang sudah bilang cair. Udah. Saya maaf menggunakan pola itu. Saya kumpul dengan ibu-ibu Ar-Rahman itu sudah sekian tahun lalu. Berat badan saya dulu hampir 100. Sekarang saya 7374. Kenapa? Karena saya tidak melihat apa yang ada di meja makan. Saya tidak makan nasi, saya tidak makan tepung. Jadi berbukanya ya sudah itu aja. Di kendaraan saya isinya sayuran. Kalau nggak timun, kurma, pisang cuma 2. Telur tadi saya bawa 1, telur 1 butir untuk berbuka. Sudah selesai. Berangkatlah ke Al-Aqsa. Pelajarannya, lakukan sholat yang terbaik, lakukan Ramadan yang terbaik. Karena belum tentu dikasih ketemu dengan Ramadan dulu. Kedua, jangan asal bicara, kelola pembicaraan. Yang ketiga, jangan tengok apa yang ada di tangan manusia, tengoklah yang ada di tangan kita. Apa belajarnya? Qanaah, merasa cukup dan puas. Ini saja. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.